hujat. Maksudnya, kenapa saya labelin saya ini penghujat? Saya ini penghujat semua orang-orang iblis. Bukan maksudnya menghujat kadrun. Ajaran itu yang saya hujat. Bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen. Siapapun dia akan saya hujat kalau dia tidak berbicara secara gentle. Sebentar Bang Rudi, sebentar Bang Rudi. Gantian Bang Rudi. Nanti Bang Rudi saya kasih waktu bicara. Masih ada waktumu. Silakan Bang Rudi. Silakan Kak, lanjutkan Kak. Tahu etika sedikit. Jadi kalau orang lagi berbicara, tunggu tanggal mainnya, ditunggu aja. Harus saling menghargai. Itu namanya manusia. Kalau kita binatang ya tidak tahu harga diri, tidak tahu tata krama. Ya, jadi harus tahu etika. Itu harus dipegang dulu. Ya, saya tidak pernah menginginkan banyak percekcokan di dalam dunia pertiktokan ini. Saya tidak pernah menginginkan seperti itu. Ya. Tapi jangan suka memprovokasi orang. Jangan suka. Saya tidak pernah memprovokasi. Saya tidak pernah memperkeruh. Ya. Ada yang mengaku pendeta menyebut orang itu anjing, herder. Hah? Apa itu? Saya tidak pernah mendukung. I don't care about a personal of Edis Sidabutar. I don't care. Ya, I don't care. Saya mendukung visi dan misinya. Saya lihat sendiri banyak yang dimenangkan. Dan memang ajaran itu adalah ajaran yang tidak patut untuk diikutin. Biar kamu Mak, bareng Mayuli, Mak. Sudahlah turunkanlah itu Dek. Kalau nggak dia turun, kakak yang turun. Ya udah. Bang Rudi saya izin turunkan ya Bang Rudi ya. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan Bang. Ya, itulah lihatlah kan. Lihatlah. Kayak gitulah karakternya. Coba. Saya pikir dia mau naik, ternyata ya sudah, ada apa-apa. Lanjut Kak. Iya. Coba. Sekarang dia udah bergabung-gabung dengan Sinandar, itu sampah itu, ini direkod ini, ya, sampah-sampah itu dengan gampangnya minta maaf ke room si Asi, tidak ada waktu itu, room saya di-report katanya. Masih banyak orang Kristen yang bisa menampung kamu, tapi sekarang kamu udah sebarkan data si ini, kamu sebarin data si A si B, kamu bikin ini foto si Babe Saipudin, dibikin foto sama si ini, even itu kamu tahu fotonya sendiri, buat apa? Sekarang kamu dengan gampangnya minta maaf. Gitu. Saya pun bisa memaki-maki kau, membuat fitnah-fitnah tentang kamu. Besok saya minta maaf. Begitu seorang Kristen. Sekarang kau naik, kau panjang-panjangin muncungmu. Kamu kira saya ini butuh muncung yang seperti itu? Kamu mau ngelawan emak-emak, mulutku dua, biar paham kau. Ada mulutmu dua. Masa fans itu herdernya si Edis TV? Mana pernah kita ini dikoordinasi atau disuruh-suruh si Bro Edis TV? Nanti gini kalian nggak ada itu. Kita nggak pernah koordinasi dengan si Edis TV. Kita mah sendiri aja. Karena kita melihat, loh ini udah salah. Sehingga kita bersuara gitu loh. Kita harus speak up. Kamu naik di sini kau panjang-panjangin muncungmu. Kamu kira muncungmu itu yang paling... Aduh, ampun. Ya, jadi kalau kamu sekarang terjepit, bertanggung jawab lu, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kita udah dewasa. Ya. Sedih sekali sekarang, enak aja. Siapa yang lebih dekat ke si Edis TV, dihubungin dulu. Sesakit apa sampai rekeningnya si Edis TV kalian obok-obok? Ingat nggak? Sini kita Mirjani mempolisikan saat ini bank BCA. Nggak gampang itu membocor-bocorkan itu identitas ID card orang, identity. Enak aja, kayak nggak tamat aja SD, yang nggak tamat SD aja nggak seperti itu otaknya, gitu loh, ya. Naik kamu tadi ke sini, beropini dan berstatement lah secara gentle, tunjukkan dirimu itu jantan, jangan kau tunjukin muncungmu. Ya, nanti aku, ini masih baik ini loh, aduh Dek Yuli masih saya tahan ini, masih kakak tahan. Masih baik ini tadi. Aduh, ampun. Ya, lu yang menyebarkan. Memang pernah si Reda itu transfer. Ada nggak statementku seperti itu setiap aku live? Ada nggak pernah? Nggak ada aku berstatement seperti itu. Kalau kamu mengutarakan itu di publish, itu urusan lu. Ya, pernah dia transfer katanya waktu itu 500.000 waktu pembangunan GBI Kairos. Tuh mulutmu kan mengaku GBI Kairos, donasi berarti ke GBI Kairos kan? Mulutmu sendiri yang mengikat kamu, gitu loh. Nah sekarang, pernah nggak si Edis TV? Ya pernah si Reda Marbun mentransfer ke ini. Pernah si Edis TV? Mulutmu yang ngasih tahu, gitu loh. Ya,
Kamu yang mengikat kamu sendiri, kamu yang memberitahu ke seluruh dunia. Saya tidak pernah berstatement seperti itu. No. Karena kalau di orang Kristen, tangan kiri memberi, tangan kanan itu tidak perlu tahu. Ya, begitu. Uberweisen saya bilang itu. Kan orang Batak, orang mana itu nggak tahu itu. Hah? Jadi nggak pernah saya bilang seperti itu. Jadi saya ini masih baik loh, nggak saya layani tadi muncungmu yang kau panjang-panjangin itu. Ya, jangan nanti kamu bilang si Rek Dabar pun menghina saya, dibilingnya muncungku. Memang muncungmu tadi kau panjang-panjangin di sini. Berapa ratus orang ini yang jadi saksi. Saya masih baik ini, nggak saya layani tadi muncungmu itu. Kalau saya layani, kena mental kau. Ya, saya ini perempuan. Ya, jadi jangan the power of emak-emak, jangan dicoba-coba. Ya, jadi kita tidak pernah mendukung personalnya si Edis TV. Dan masalah ini dibahas-bahas, masalah donasinya Edis TV. Edis TV memberi deadline ya, dan memberi schedule waktu itu di bulan Desember. Jadi seorang pun, apalagi yang tidak berdonasi ke beliau itu, nggak usah ngebahas-bahas donasi si Edis TV. Ya, nggak usah. Karena dia pun memberi waktu. Kita lihat ya, nanti Rumah Apologet di bulan ini ada statementnya yang jelas. Ya, jadi nggak usah jadi gimana donasi si Edis. Berarti kamu cemburu ke si Edis TV. Ya, bilang aja kamu iri kalau seperti itu. Ya, ini secara to the point dulu berbicara ya. Secara logika dulu ya. Nggak usah dinaikkan. Kau ini siapa ini si Sirini? Udah kamu lihat tadi muncungnya dipanjang-panjangin. Kamulah yang naik. Coba. Kamu yang naik sama si Rudi itu. Buka room naikkan itu si Iskariot itu. Iya, jadi belum saatnya kita membahas donasinya orang-orang ke si bro kita Edis TV. Belum. Karena dia memberi waktu gitu loh. Ada schedule waktunya, dia kasih tahu nanti di bulan ini, di bulan ini. Tunggu. Kalau tidak ada itu baru kamu bahas. Tapi itu pun kalau kamu berdonasi. Kalau kamu tidak berdonasi, ngapain kamu bahas? Kamu kurang kerjaan. Pergi kau ke hutan sana merambat. Ya. Begitu. Jadi nggak ada, jangan dibahas-bahas donasi orang ke si Edis TV. Nggak berguna itu. Ya. Nggak ada. Jadi jangan membuat bagaimana supaya si Edis TV ini terjepit. Jangan. Kita itu netizen sudah lebih pintar dari kalian. Kalau kalian merasa debater atau kalian itu merasa apologet hebat, ya. Netizen itu udah pintar-pintar. Ya. Nggak usah. Begitu kalau masukan dari saya, ya. Karena saya menilai dari luar, ya, visi dan misinya itu benar-benar itu mengedukasi seluruh rakyat Indonesia, ya, benar-benar itu mengedukasi. Dan kita lihat itu nyata, banyak orang yang sudah dimenangkan, ya, banyak orang yang sudah dimenangkan. Begitu, ya. Lanjut dulu, Dek Yuli. Yes. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan ya. Bang sang debater, dengan segala kerendahan hati, saya memang secara pribadi tidak mau berinteraksi langsung dengan abang. Mohon maaf ya, karena memang saya tidak mengenal abang juga. Tetapi di sini saya hanya mendengar cerita tentang abang. So far so good. Selagi kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik, kita tetaplah berbuat baik seperti itu. Mungkin ini tanggapan dari Kak Reda. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi, mungkin. Tapi mohon maaf ya, Bang Rudi, saya memang tidak bisa seperti itu menaikkan abang di sini. Mohon maaf ya, Bang ya. Saya punya komit, ada hal yang saya harus jaga ini tentang konsisten saya, bagaimana dari awal saya membuat petisi ini sampai hari ini saya tetap harus support Bang Edis seperti itu. Tapi tenang Bang, saya tetap mendoakan yang baik-baik untuk Abang Rudi seperti itu. Sebentar Kak Dek Yuli. Yes. Masalah petisi, ya, masalah petisi. Itu ini nggak usah juga terlalu dibahas-bahas ya, apalagi yang tidak berpetisi ya, yang tidak tanda tangan. Saya pasti siapa itu yang selalu memprotes untuk apa itu petisi, emang berguna apa itu? Itu pasti yang tidak mau, ya. Jadi kalau tidak mau dan tidak mengetahui, bertanya secara to the point, di DM juga bisa ke Dek Yuli, ataupun saya di inbox pun kan, di DM kan saya perjelas, ya. Masalah petisi itu maksudnya gini loh. Karena makanya jejak digital itu nggak bisa dihapus, Iskariot, dengerin baik-baik. Gara-gara lu kadrun itu melaporkan hal-hal yang negatif thinking tentang Bro Edis Sidabutar ke kedutaan Konoha yang ada di aplikasi dan di situs web AIS apa gitu, aku lupa. Seperti itu Kak. Ya, betul ya. Jadi itu di situ laporan-laporan negatif. Mungkin ya, maybe ya, Vilais ya, bisa aja itu dibilang di situ si Edis TV itu pernah menggauli bocil 5 tahun. Bisa aja, iya kan?
Namanya juga Laporan palsu. laporan-laporan palsu, ya. Sehingga kita mengadakan petisi untuk menangkis dan menjawab bahwa edisi TV itu, edisi Dabutak itu orangnya begini-begini. Ditandatangani, kita berniat itu di angka 20.000 orang gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti oh si edisi TV bisa begini gara-gara, bukan. Aduh, be smart aja. Jadi kalau tidak mau menandatangan, just usah silent dipaksa. gitu loh. Ya, just silent. Kalau tidak mengerti, minta. Kan ada juga tutorialnya si Dek Yuli. Kadang-kadang itu di room aku, di roomnya dia. Terus dibikin juga ada itu di postingannya. Tadi udah aku cek. Aku aja teman-teman baru ku tanda tangan di hari ini tadi subuh jam 4. Biar tahu kalian. Gak ada Ya. waktuku, paham kan? Nah, gitu loh, ya. Jadi jangan dikarang-karang gitu loh ya. Jangan dikarang-karang. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, petisinya si Nenek Peo, si Nenek Lampir, si Ripe tidak sukses, ya. Ditolak. Begitu. Ya, jadi jangan dipelintir, ya. Siap Jangan ditolak. Ya, silakan, Sofi. Jadi Bu Sophie, Uniriva itu dia membuat petisi juga. Petisinya itu ditolak dari Change.org karena itu ada ujaran kebencian di situ, Kak. Bu Sophie. Bu Nah, Sophie. iya. Silakan si Rudi Yohanes itu nandatanganin petisinya si Ripa itu. Aduh. Ah, Bunyinya apa? Ditolak. Bunyinya petisinya apa? untuk mendeportasi Edis TV. Itu kan pasti isinya pasti yang aneh-aneh. Udah nggak jauh-jauh, namanya juga otak gorila kan? Ya. Memang. Tapi dari sini sih aku bisa melihat ya bahwa Islam itu bukan benar. Karena penuh dengan kebencian, pengancaman, ancaman pembunuhan itu pasti bukan dari Tuhan. Dari buahnya kita bisa melihat pohonnya. Itu aja sih. Sesimpel itu kok kita mau melihat orang itu buah sesat apa itu dari buahnya. Pengancaman, pengkhianatan itu jelas bukanlah pekerjaan. Ya, maka Yudas Iskariot dikatakan iblis. Ya, salah satu daripadamu adalah iblis. Karena pengkhianatan itu pasti bukanlah berasal daripada Roh Kudus ya. Bukanlah berasal dari pekerjaan Tuhan. Itu. Ya, kita memprihatinkan aja sih. Silakan lanjut. Jadi ya lanjut aja. Jadi jangan sampai ada lagi hal seperti itu ya. Dan saya tahu yang menyebarkan itu juga orang-orang Kristen sendiri. Ya, yang menyebarkan data dan informasi itu pasti dari orang Kristen sendiri, dari roh-roh pengkhianat, roh-roh yang ingin menghancurkan karena iri dengki itu memang ada di dalam tubuh Kristus sendiri. Nah, itulah karena itu ujian kita ya. Gak boleh kita ada hal seperti itu teman-teman ya. Jadi itu menjual saudara sendiri itu sangat rendah, itu manusia terendah ya, lebih rendah daripada kadrun. Karena kalau muslim memang mereka karena dasarnya kebencian kepada kita. Tapi kalau kita sampai menjual saudara kita sendiri, nah itu sudah, menurut saya itu sudah manusia terendah ya. Ada yang tanggapi. Iya, tadi itu masih ada tuh yang masuk ke DM barusan. Teman-teman yang tidak mengerti masuk ke akunnya Ini. Yuli yang ini, ya, Ya. akun yang ini. Ada di situ postingan Dek Yuli itu cara untuk mengisi petisinya itu, ya. Masuk Ya. ke sana ya. Dan itu nanti lebih jelas, ya. Jadi ada di situ ada dua, ya. Ada yang berbayar, ada. Jadi pilih aja yang tidak berbayar itu dan pilih berbahasa Indonesia ya. Mungkin itu ada bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa kita, itu kan macam bahasa. Pilih yang berbahasa Indonesia, ya. Jadi gitu.